Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab jawaban filsafat UAS. Yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Di sini dapat dijelaskan bahwasanya berfilsafat pasti berpikir, artinya dalam berpikir itu ada manfaat, makna, dan tujuannya, sehingga orang dapat mudah untuk direalisasikan. Dari berpikir itu karena sudah ada acuan dan tujuan pasti dan planning yang akan dilakukan dari situasi. Hasil berpikir dapat bermanfaat banyak orang, namun ada juga tidak semua orang berpikir itu mesti berfilsafat, karena isi dari berpikir itu belum tentu bermakna dan belum tentu memiliki tujuan yang jelas, atau mungkin hanya khayalan saja. Tapi dapat dipastikan bahwa semua orang berfilsafat itu pasti berpikir lebih, karena adanya rasa heran dan meragukan ini mendorong seseorang untuk berpikir lebih mendalam, menyeluruh, dan kritis untuk memperoleh kepastian dan kebenaran hakiki, terutama pada waktu mengalami penderitaan dan kegagalan. Maka dengan ada kesadaran akan keterbatasan dirinya, sehingga dari pikir itu seseorang berfilsafat. Soal nomor 2, jelaskan proses dalam berfilsafat. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keinginan tahuan manusia untuk mencari kebenaran. Angan-angan melahirkan filsafat. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Itu pada zaman orang Greek, pada zaman dahulu memiliki banyak dongeng dan tahayul. Namun dari tahayul dan dongeng dapat dijadikan dasar untuk mencari sebuah pengetahuan, semata-mata hanya untuk dicari kebenarannya. Dari sinilah terjadi perkembangan sehingga timbul filsafat karena rasa keinginan untuk mengetahui kebenaran dari cerita-cerita tersebut. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keinginan tahuan manusia untuk mencari kebenaran. Keinginan tahuan manusia pada orang Greek tempo hari untuk mengetahui rahasia alam. Keinginan mengetahui rahasia alam itu berupa rumusan-rumusan pertanyaan juga menimbulkan filsafat. Angan-angan melahirkan filsafat. Orang-orang Greek, mereka menganggap bahwa angan-angan yang indah itu menjadi dasar untuk mencari pengetahuan, semata-mata hanya untuk tahu saja, tapi tidak mengharapkan untung dari itu. Berhadapan dengan alam yang indah luas, yang sangat bagus dan ajaib pada malam hari, timbul di hati mereka keinginan hendak mengetahui rahasia alam, sehingga dari sini dapat melahirkan filsafat yang dimana mereka mencari kebenaran tentang hal itu. Nomor 3, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Sebutkan dan jelaskan filsafat-filsafat besar Islam, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran, konsep sekularisme Barat, dan konsep filsafat Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Pada masa filsafat Yunani merupakan masa terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos atau menjelaskan fenomena alam. Namun pada akhirnya para ahli pikir datang, mitos atau dongeng itu bergeser menjadi sebuah filsafat. Filsafat Yunani itu sendiri dibagi menjadi dua periodisasi, yaitu filsafat Yunani kuno. Periode Yunani kuno disebut dengan periode alam karena periode ini banyaknya muncul para ahli pikir tentang alam, di mana seluruh arah dan perhatian pemikiran kepada apa yang diamati dan keadaan alam sekitarnya. Para pemikir tidak lagi menggunakan mitos maupun dongeng, tapi para ahli pikir menggunakan akal pikir. Dari sikap ini yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern, di mana para ahli pikir menumbuhkan sikap senang menyelidik dan kritis. Tokoh filsafat Yunani kuno dan pemikirannya. Pertama, Thales. Pemikirannya pada air. Menurut air ini adalah sumber segala dari alam semesta. 2. Anaximandaros. Pemikirannya pada bumi. Ia filsafat yang menggambarkan peta bumi. Ketiga, Anaximenes. Pemikirannya pada udara.
bahwa udara adalah sebuah zat yang menyebabkan segala sesuatu ada di dalam semesta ini bermunculan. 4. Pythagoras, bapak matematika, pemikirannya hakikatnya kenyataan terletak pada angka. 5. Herakleitos, pemikirannya pada api, menurutnya api dapat merubah apa yang ada di sekitarnya menjadi asap dan abu. 6. Parmenides, pemikirannya mengenai yang ada, tidak ada, yang digoyahkan dan tidak dapat disangka, contohnya pada adanya Tuhan. 7. Xenophanes, pemikirannya dalam ilmu pengetahuan. 8. Zeno, pemikirannya menggunakan ilmu paradoks. Ilmu ini dapat memecahkan masalah dengan teknik logika. 9. Demokritos, pemikirannya tentang sebuah atom, prinsip dasarnya itu pada kekosongan. Kedua, Yunani klasik. Periode ini dipandang zaman keemasan karena periode ini orang-orang memiliki kebebasan untuk menggunakan ide-ide atau pendapatnya, yaitu ditandai dengan semakin besarnya minat filsafat, tokoh filsafat Yunani klasik dan pemikirannya. 1. Socrates, pemikirannya berobjek pada manusia, terutama pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 2. Plato, pemikirannya mengenai sebuah ide. 3. Aristoteles, pemikirannya pada ide yang terbagi dalam lingkungan seperti logika, politik, biologi, fisika, dan psikologi. B. Sebutkan dan jelaskan filsuf besar Islam. 1. Al-Kindi, salah satu filsufis Islam yang memiliki gagasan cemerlang. Beliau orang pertama memperkenalkan filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam yang disampaikan Al-Kindi diakui oleh bangsa Arab. Tidak hanya divisi Al-Kindi, tetapi sasaka sendiri pun juga diakui. Banyak karya dilahirkan Al-Kindi, diantaranya Ari Matematika dan Musik. 2. Al-Farabi, beliau orang yang mengaungkan aliran falsafah atau fikih. Al-Farabi mengartikan bahwa filsafat Islam memiliki tujuan. Jadi pengertian filsafat Islam pada dasarnya dapat dilihat dari hakikat filsafat itu sendiri, di mana tujuan utama adalah mencari kebenaran dari suatu hal. 3. Ibnu Rushd, tokoh ilmuwan yang cukup dikenal, memiliki pemikiran yang rasionalis. Bagi orang yang rasionalis, pengertian filsafat Islam tidak hanya berpikir seenaknya, tapi ia juga sangat menjunjung tinggi akal dan melakukan proses berpikir. Keempat, Ibnu Sina, terkenal dengan sebutan seorang dokter. Selain itu, ia juga seorang filsafat. Pengertian filsafat Islam menurutnya bahwa akal manusia itu berasal dari Sang Pencipta. Ia pun sangat religius dalam mendefinisikan pengertian filsafat Islam. Hal ini terjadi pendapatnya rendah hati yang menyatakan bahwa semua ilmu yang ada dimiliki manusia pun juga berasal dari Tuhan, di mana akal dan kebenaran sebenarnya berada di luar akal. Kelima, Al-Ghazali, salah satu filsuf asal Persia, memiliki banyak sekali karya filsafat. Pendapatnya tentang ilmu pengetahuan sebenarnya tidak dapat ditangankan menggunakan panca indera manusia. Itu sebabnya beliau lebih mempercayai akal daripada panca indera. C. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Pada zaman dahulu, di kalangan umat Islam, filsafat Islam merupakan kisah perkembangan dan kemajuannya ruh. Begitu pula mengenai ilmu pengetahuan Islam, sebab menurut Al-Quran, seluruh fenomena alam ini merupakan petunjuk Allah, sebagai diakui oleh Rosenthal bahwa tujuan filsafat Islam adalah untuk membuktikan kebenaran wahyu sebagai hukum Allah dari ketidakmampuan akal itu untuk memahami Allah sepenuhnya, juga untuk menegaskan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. D. Konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Konsep sekularisme adalah ideologi harus ada pemisahan antara agama dengan institusi badan negara. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan suatu kerangka netral tanpa menekankan sebuah agama tertentu. Konsep filsafat Islam berorientasi pada Al-Quran, mencari jawaban mengenai masalah-masalah asasi berdasarkan wahyu Allah.
Pengertian Islam dari segi bahasa dapat diartikan selamat, sentosa, berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. 4. Jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Ada umum adalah menyelidiki ada yang tinjau secara umum dalam realita terhadap bermacam-macam yang kesemuanya mungkin adanya dalam bahasa Eropa. Ada umum disebut ontologia yang berasal dari kata Yunani onontos yang berarti ada. Dalam bahasa Arab sering menggunakan ontologia dan ilmu kaninat. Ada mutlak adalah sesuatu secara mutlak, yaitu zat yang wajib adanya, tidak bergantung kepada apa dan siapapun juga, adanya tidak bermulaan dan tidak berpenghabisan dan harus ada. Karena adanya dengan pasti, ia merupakan asal segala sesuatu, ini disebut Tuhan. Kosmologia, filsafat mencari hakikat alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak. Kosmologia adalah filsafat alam menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak alam dan isinya adanya itu karena dimungkinkan Allah, ada tidak mutlak mungkin ada dan mungkin lenyap sewaktu-waktu pada suatu masalah. Antropologia adalah filsafat manusia. Karena manusia ada tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Etika adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku. Logika adalah filsafat akal budi dan biasanya juga disebut mantiak. Akal budi adalah penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenaran. Adapun objek filsafat Islam ialah objek kajian filsafat pada umumnya, realitas baik material maupun yang gaib. Perbedaan terletak pada subjek yang mempunyai komitmen Quran. Dalam hubungan ini objek kajian filsafat dalam tema besar adalah Tuhan, alam, manusia, dan kebudayaan. Nomor 5. Bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan? Jelaskan. Jawabannya, peran filsafat itu sangat kompleks di mana seseorang akan menjadikan suatu keilmuan yang utuh dibutuhkan analisis dalam pemikiran yang mendalam terkait objek yang akan dikaji, sehingga menjadi keilmuan tersendiri. Sebelum melakukan tindakan tersebut, seseorang akan berpikir bebas, kritis, logis, secara menyeluruh dan penuh dengan perenungan yang panjang sebelum mengambil tindakan tersebut. Apabila ada jawaban dari saya yang kurang tepat dan salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.